Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan membahas tentang materi tumbukan. Materi tumbukan adalah kelanjutan dari momentum dan impuls. Pada pembahasan kali ini kita batasi pada tumbukan sentral lurus. Ya. Tumbukan sentral lurus adalah tumbukan antara dua benda yang arah kecepatannya berimpit dengan garis hubung kedua pusat massa benda. Dikatakan juga sebagai tumbukan satu dimensi, yaitu lintasan sebelum dan sesudah tumbukan pada satu garis lurus. Pada peristiwa tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, kita tulis jumlah momentum sebelum tumbukan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Kemudian jumlah momentum sesudah tumbukan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen, di mana M1 dan M2 itu menyatakan massa benda 1 dan benda 2, satuannya kilogram. V1 dan V2 itu adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan, satuannya meter per sekon. V1 aksen dan V2 aksen menyatakan kecepatan benda 1 dan benda 2 sesudah tumbukan. Nah, contoh soalnya, dua buah benda masing-masing A dan B bermassa 5 kg dan 8 kg bergerak saling mendekati dengan kelajuan masing-masing 10 meter per sekon dan 9 meter per sekon, sehingga akhirnya bertumbukan. Setelah tumbukan, benda A bergerak dengan kelajuan 6 meter per sekon dengan arah berlawanan arah semula. Tentukan kelajuan benda B setelah tumbukan. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Massa benda A 5 kg, massa benda B 8 kg, kecepatan benda A sebelum tumbukan 10 meter per sekon, VA ya. Kemudian kecepatan benda B sebelum tumbukan minus 9 meter per sekon. Kenapa minus? Karena arah B itu berlawanan dengan arah A, karena mereka saling mendekati. Jadi kalau A bergerak ke kanan, berarti B bergerak ke kiri, berarti kita beri tanda min. Kemudian setelah tumbukan, kecepatan benda A, VA aksen itu minus 6 meter per sekon. Ini berarti, kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan arah semula. Semula positif, kalau berlawanan berarti menjadi negatif. Yang ditanyakan adalah tentukan kelajuan benda B setelah tumbukan, berarti VB aksen sama dengan berapa. Nah, kita masukkan ke dalam rumus hukum kekekalan momentum. Kita tulis MA kali VA plus MB kali VB itu adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, sama dengan MA kali VA aksen plus MB kali VB aksen. Itu adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Kita masukkan angkanya 5 kali 10 plus 8 kali min 9 sama dengan 5 kali min 6 plus 8 kali VB aksen. Nah, kemudian kita kalikan 5 kali 10, 50. Kemudian 8 kali min 9, min 72. 5 kali min 6, min 30. Plus 8 VB aksen. Kemudian 50 min 72 adalah min 22 sama dengan min 30 plus
8 VB aksen. Min 30-nya kita pindah ke ruas kiri jadi positif. Min 22 plus 30 sama dengan 8 VB aksen. Min 22 plus 30 berarti 8. Berarti 8 sama dengan 8 VB aksen. Berarti VB aksen sama dengan 1 meter per sekon. Nah, arahnya di sini berarti berlawanan dengan arah semula, karena B itu VB sebelum tumbukan itu min, setelah tumbukan VB aksen. Ternyata nilainya plus, berarti arahnya juga berlawanan dengan seperti halnya A, yaitu arahnya berlawanan dengan arah semula. Contoh berikutnya anak-anak, sebuah benda yang mula-mula diam meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:4. Jika bagian yang kecil terlontar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon, berapa kelajuan terlontarnya bagian yang besar dan kemana arahnya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui anak-anak. Yang diketahui adalah massa benda sebelum meledak. Anggap aja nilainya M, karena belum diketahui nilainya. Kemudian mula-mula dalam keadaan diam, berarti kecepatannya V sama dengan 0. Meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:4, berarti bagiannya 1/5 dan 4/5. Jadi M1 sama dengan 1/5 M, M2 sama dengan 4/5 M. Kemudian bagian yang kecil terlontar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti V1 aksen sama dengan 20 meter per sekon ke kanan. Yang ditanyakan adalah berapa kelajuan terlontarnya bagian yang besar dan kemana arahnya. Berarti V2 aksen sama dengan titik-titik-titik. Jawab, karena ini termasuk peristiwa yang berkaitan dengan momentum dan impuls, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum meledak sama dengan jumlah momentum sesudah meledak. Sebelum meledak momentumnya berarti M kali V. Kemudian sesudah meledak berarti momentumnya M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, kemudian kita masukkan M kali 0 sama dengan 1/5 M kali 20 plus 4/5 M kali V2 aksen yang dicari. Kemudian di sini karena semua suku itu mengandung faktor M, maka M-nya bisa kita hilangkan. Nah, berarti 0 sama dengan 1/5 kali 20 plus 4/5 kali V2 aksen. Nah, kemudian kita kalikan 5. Semua suku kita kalikan 5, jadinya 0 sama dengan 20 plus 4 V2 aksen. Kemudian berarti 4V2 aksen sama dengan min 20. Jadi hasilnya, jadi karena kalau ditambahkan sama dengan 0, berarti nilai 4V2 aksen harus min 20. Berarti V2 aksen sama dengan min 5 meter per sekon. Nah, ini jadi bagian yang besar terlontar dengan kelajuan 5 meter per sekon arah ke kiri. Karena tadi kan ke kanan itu kan tadi kan positif, V1 aksen positif, berarti kalau ketemu negatif, nah itu artinya arahnya ke kiri. Jadi jawabnya adalah B.